Kalau mau satu putaran berarti pemilihnya harus minimum 85 juta orang. Ada nggak calon yang bisa mendapat 150 juta orang dalam keadaan bersih, tidak merampok suara rakyat? Pemekaran 4 provinsi di Papua. Ahli Hukum Tata Negara Andalas, Ferry Amsari mengatakan, paslon nomor urut 2 diprediksi terbantu dengan kebijakan baru, yakni memekarkan sejumlah provinsi di Papua. Sebelumnya, di bumi cendrawasih hanya ada 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Tetapi, tiba-tiba pemerintah pusat memutuskan memekarkan Papua menjadi 4 provinsi lainnya. Maka total menjadi 6 provinsi yang ada di Papua. Uniknya, kata Ferry, 4 provinsi baru tersebut bisa langsung mengikuti pemilu 2024. Nasib berbeda dialami oleh Kalimantan Utara, didirikan pada 2013 tapi mereka tidak bisa serta-merta ikut di pemilu 2014. Mereka harus menunggu 6 tahun untuk bisa mengikuti pemilu 2019. Ferry kemudian menjelaskan, suara Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019 di Papua sangat dominan. Di pemilu 2014, suara Jokowi JK mencapai 67%. Lalu pada 2019, suara di Papua Barat dari semula 72% menjadi 99%. Timnas Amin serukan 800.000 saksi dari seluruh TPS kirim bukti kecurangan C1. Sekitar 800.000 saksi dari Timnas Amin di seluruh TPS se-Indonesia diserukan untuk berkumpul di Jakarta, membawa C1 dan bukti fakta kecurangan. Seruan resmi Timnas Amin diberikan kepada seluruh saksi dan pejuang perubahan. Menurut Ketua Timnas Amin, Marsikal Madya TNI Purna Muhammad Syauqi, ia menghimbau kepada seluruh saksi dan pejuang perubahan untuk datang ke Jakarta untuk membawa C1 dan data-data fakta lapangan. Seluruh data dan bukti kecurangan akan diserahkan kepada KPU. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asyari meminta maaf atas adanya kesalahan input data. Hashim memastikan bahwa kesalahan itu tidak hanya pada unggahan proses Pilpres, namun juga pada Pileg. Oleh karenanya, KPU telah memperbaiki dan melakukan konversi kepada unggahan formulir yang salah tersebut. PDIP akan terima Prabowo Gibran jika ingin bertemu, tapi ada syaratnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku menerima secara terbuka keinginan Prabowo Gibran untuk bertemu, tetapi dengan syarat. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat 16 Februari 2024. Menurut Aryo, Prabowo Gibran bertemu bukan semata karena hasil Pilpres tapi juga hasil Pileg yang menempatkan PDIP sebagai partai dengan perolehan tertinggi berdasarkan hasil hitung cepat. Namun menurutnya, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tidak kalah patriotik dengan yang berada di pemerintahan. PDIP akan mendukung pemerintah jika melakukan kesejahteraan rakyat dan akan mengkritik jika pemerintah dalam kebijakannya melukai rakyat. Prabowo bakal pangkas subsidi BBM demi makan siang gratis. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto akan memangkas subsidi energi, termasuk di dalamnya subsidi BBM bahan bakar minyak, untuk mendanai program makan siang gratis sesuai dengan janji kampanyenya. Demikian diungkapkan Edi dalam wawancaranya di salah satu media. Meskipun belakangan akhirnya pernyataan itu dibantah oleh Edi sendiri dengan menyebutkan bahwa kata-kata yang benar adalah efisiensi subsidi energi. Merespons hal ini, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo, mengaku dirinya telah mengonfirmasi perihal kebenaran pernyataan itu kepada Edi. Dikatakan Derajat, sebagai pimpinan Komisi 7 DPR RI, Edi pasti tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM. Lebih lanjut, Derajat memastikan bahwa pembiayaan program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos APBN yang sudah ada.
Katanya, program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru yang selama ini belum terkoleksi. Ia juga memastikan program ini juga tidak akan meningkatkan tarif pajak, kecuali yang sudah diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.